yang telah diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya bagi seluruh alam semesta, bagi semua makhluk-makhluknya. Nabi yang telah menunaikan amanah, yang telah menyampaikan risalah, yang telah menasihati ummah, sehingga pada hari yang dimuliakan ini kita semua dikumpulkan ikhwana. Kita semua berkumpul bersatu dalam ikatan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Siapapun yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dimanapun dia berada, kenal ataupun tidak kenal kita dengan mereka, maka secara otomatis mereka dan kita terikat dalam ikatan persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral hadirin, adaban ka talibil ilmi, sebagai bentuk adab kita menuntut ilmu, mari sama-sama kita doakan seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, kedua orang tua kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan seluruh yang diajarkan, seluruh didikan yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi mereka, dijadikan amal jariyah salihah bagi mereka yang pahalanya terus mengalir dari dalam kehidupan dunia ini sampai nanti di hari kiamat. Untuk guru, orang tua yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kuburan-kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Allah ampuni segala dosa mereka. Allah tinggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima segala kebaikannya. Yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usianya dalam keberkahan. Allah berkahi rizkinya, Allah tetapkan iman Islamnya, sehingga nanti menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, untuk seluruh jamaah Masjid Al-Barakah, baik yang saat ini hadir ataupun tidak hadir, yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhan, yang sempit mudah-mudahan Allah segera berikan kelapangan. Mudah-mudahan dengan wasilah ta'lim ini Allah beratkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh. Allah jadikan keluarga kita, anak kita, suami istri kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Berkumpul kita di majlis ini menjadi sebab berkumpulnya kita nanti di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk para mujahidin, para mustad'afin yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam mereka, Allah tetapkan hati mereka, Allah satukan hati mereka, Allah berikan kesabaran mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia di antara mereka Allah berikan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni kita semua yang belum mampu untuk berjihad seperti mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin, tidak terasa kita sudah masuk di tahun 1447 Hijriah. Ini kajian pertama kita di tahun ini, 1447 Hijriah, dan termasuk hari yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umat Islam, yaitu tanggal 10 Muharram.
Ini termasuk hari terbaik, ya, bersandingan dengan hari Arafah. Kalau malam terbaik terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Kalau hari terbaik ada dua. Yang pertama hari Arafah, yang kedua hari Asyura. Alhamdulillah, ini juga termasuk dalam rangkaian bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 yang Allah sucikan. 3 beriringan, 1 menyendiri. 3 yang beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini yang terakhir, Muharram. Yang sendirian bulan Rajab. Ya. Alhamdulillah, dan puncak dari bulan Muharram ini ada di tanggal 10. Banyak sekali Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang memuliakan bulan Muharram, bagi orang-orang yang memuliakan tanggal 10 Zulhijjah, 10 Muharram, hari Asyura. Maka saya mengingatkan, sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan para sahabatnya ketika Rasulullah datang ke kota Madinah di awal-awal hijrah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram pagi-pagi. Maka Rasulullah bertanya, "Mada taf'alun? Ente ngapain?" "Kami berpuasa." "Kenapa ente berpuasa?" Mereka berkata, "Sesungguhnya hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari di mana Musa alaihi salam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Hari ini hari yang baik. Kenapa? Karena pada hari ini Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kebaikan, kekalahan keburukan. Maka untuk memperingati itu, Musa alaihi salam berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka kami pun berpuasa." Nabi Musa berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Nahnu ahaqqu minkum bi Musa." Kami lebih berhak daripada kalian tentang Musa. Maka Rasulullah memerintahkan pada pagi itu kepada umat Islam, kaum Muhajirin dan Ansar. Rasulullah berkata, "Siapapun yang berpuasa hari ini lanjutkan. Siapapun yang sudah makan pagi ini, stop makannya, lanjutin puasanya." Sampai segitunya Pak Jorohnya. Ya, padahal udah sarapan tuh. Ada yang sudah sarapan, lanjutin puasanya. Stop sarapannya, lanjutin puasanya di bulan Muharram tanggal 10 Muharram, Asyura, hari Asyura. Ya. Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Asyura ini, kemudian Rasulullah berkata, "Ahtasibu annahu yukaffiru as-sanah al-madiyah." Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa di tanggal 10 Muharram ini mengampuni, menggugurkan dosa 1 tahun yang telah lalu. Maka di bulan Muharram banyak-banyakin satu puasa, banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin sedekah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Itu sebagai peringatan. Jadi yang sudah sahur alhamdulillah, yang kagak sahur kalau bisa lanjut puasanya walaupun kagak sahur. Yang walaupun kagak sahur, belum tentu kita tahun depan ketemu lagi 10 Muharram. Ma'asyiral hadirin, kajian kita telah memasuki tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat kita sudah membahas tentang hukumnya, perbedaan pendapat para ulama tentang hukum khutbah Jumat. Apakah dia rukun ataukah dia tidak rukun, ataukah dia sekedar disunnahkan saja, ataukah dia satu rukun, satunya cuma sebagai sunnah dan lain sebagainya. Sudah kita bahas dan kita memasuki bagian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum-hukum khutbah Jumat. Pembahasan selanjutnya tentang khutbah Jumat, masyru'iyatul qiyami lil khutbataini wal julusu bainahuma jalsatan khafifatan.
disyariatkan untuk berdiri ketika menyampaikan dua khutbah Jumat dan duduk di antara kedua khutbah itu duduk yang ringan saja. Jalsah khafifah itu artinya duduknya yang ringan. Jangan kelamaan juga duduknya. Nah, duduk yang ringan. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah putra dari Umar bin Khattab, maka disebut radhiyallahu anhuma karena mereka dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kalau khutbah Jumat berkhutbah dalam keadaan berdiri. Summa yajlisu, summa yaqumu kama yaf'aluna al-yawm. Kemudian setelah berdiri duduk sesaat, kemudian berdiri lagi sebagaimana yang dilakukan kalian sekarang. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya hadis fi'li. Dulu Rasulullah kalau khutbah Jumat yang pertama dia berdiri. Setelah berdiri menyampaikan khutbah duduk sesaat. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri lagi. Nah, jadi berdiri, duduk dan berdiri. Hadis riwayat jamaah. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu, fayaktubu qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi menyampaikan khutbah. Faman qala innahu yaktubu jalisan faqad kadzaba. Faqad wallahi shallaitu ma'ahu aktsara min alfai salatin. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah berkhutbah dalam keadaan duduk, maka orang itu telah berdusta. Kenapa? Kata Jabir, sungguh demi Allah, saya telah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari 2000 sholat. Saya udah 2000 kali lebih jamaah sama Nabi. Ini termasuk sholat-sholat fardu, ya, bukan Jumatan. Kalau Jumatan banyak banget 2000 itu. Ya. Ini termasuk sholat fardu yang 5 kali. Saya sudah 2000 kali lebih sholat jamaah dengan Nabi. Dan ketika khutbah Jumat berjamaah dalam sholat Jumat, nggak pernah Rasulullah itu khutbah sambil duduk. Maka siapapun yang berkata bahwa Nabi pernah khutbah sambil duduk, maka orang itu bohong. Orang itu berdusta. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah an Tawus qala, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Tawus, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Rasulullah telah berkhutbah, Abu Bakar telah berkhutbah, Umar telah berkhutbah, Utsman radhiyallahu anhum pernah berkhutbah. Mereka semua pernah berkhutbah dan mereka berkhutbah dalam keadaan berdiri. Siapa orang yang pernah melakukan khutbah secara duduk pertama kali? Wa awwalu man jalasa 'alal minbari Muawiyah. Orang yang pertama khutbah sambil duduk adalah Muawiyah. Disebutkan alasannya. Wa ruya aidan 'an Sya'bi, diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Kenapa Muawiyah khutbah sambil duduk? Anna Muawiyata innama khataba qa'idan lima kathura syahmu batnihi wa lahmihi.
Kenapa Muawiyah khutbah sambil duduk? Karena Muawiyah radhiyallahu anhu sudah kegemukan, kebanyakan lemaknya, kagak sanggup lagi kalau khutbah lama-lama berdiri. Maka dari sini wabadul a'immah, para ulama itu berselisih pendapat tentang apa hukum dari khutbah Jumat berdiri. Apakah hukumnya menjadi wajib ataukah hukumnya menjadi sunnah muakkadah atau mustahab? Maka jumhurul ulama menyatakan hukum khutbah Jumat sambil berdiri itu mustahab, disunnahkan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, berdiri menyampaikan khutbah itu hukumnya wajib, enggak sah khutbahnya kalau menyampaikan khutbah sambil duduk, kecuali kalau dia nggak mampu. Pengecualiannya gitu. Kalau kita mampu menyampaikan khutbah sambil berdiri, fal qiyamu syartun li sihhatil khutbati 'indal maqdirati 'alaiha. Maka berdiri itu adalah syarat sahnya khutbah ketika kita mampu menyampaikannya dalam keadaan berdiri. Kalau orang mampu menyampaikannya dalam keadaan berdiri, kemudian dia menyampaikan khutbah sambil duduk, dalam mazhab Syafi'i nggak sah khutbahnya. Dalam mazhab yang lain, sebagian ulama menyampaikan tetap sah khutbahnya tapi makruh. Kenapa? Karena berdiri menyampaikan khutbah itu hukumnya sunnah. Wa ba'dul a'immati akhadha bi wujubal qiyami. Akhadha wujubal qiyami atna al-khutbah wa wujubal julusi bainal khutbataini. Berdasarkan dengan periwayatan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah khutbah sambil duduk, dan setiap habis khutbah berdiri, khutbah pertama beliau duduk, khutbah pertama beliau berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Berdasarkan hadis ini, dan ini dilakukan secara terus-menerus oleh Nabi, maka sebagian ulama menyampaikan apa? Bahwa berdiri menyampaikan khutbah, duduk di antara dua khutbah, hukumnya adalah wajib. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Istinadan ila fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Hal ini juga berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad dan perbuatan para sahabat-sahabat setelahnya yang menyampaikan khutbah sambil berdiri dan menyela di antara kedua khutbah itu dengan duduk. Ini bahasan yang pertama tentang khutbah. Kalau bisa berdiri semampunya. Kalau nggak bisa, baru diperbolehkan sambil duduk. Kalau yang sudah nggak bisa dan ada orang yang bisa menyampaikan khutbah, dia bisa sambil berdiri juga. Kalau kita sudah sakit-sakitan, udah tua, misalnya nggak mampu lagi, beri kesempatan yang lain untuk menyampaikan khutbah. Kalau dia bisa menyampaikan khutbah dengan berdiri. Yang kedua, istihbabu raf'is sauti bil khutbati wa taqsiruha wal ihtimamu biha. Disunnahkan bagi khatib untuk mengangkat suaranya ketika menyampaikan khutbah. Satu, disunnahkan bagi khatib untuk meninggikan suaranya ketika berkhutbah, wa taqsiruha, dan memendekkan durasi khutbahnya, wal ihtimamu biha, dan para jamaah memperhatikan khutbahnya. Jadi suaranya ditinggikan, durasinya dipendekkan. Nah, itu sunnahnya khutbah Jumat. Sunnahnya khutbah Jumat, suaranya ditinggikan, durasi khutbahnya dipendekin, minimal samalah dengan panjangnya waktu kita sholat Jumat. Apa dalilnya? Fa'an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir
sholata wa aqsirul khutbata. Sesungguhnya, kata Ammar bin Yasir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya durasi sholat dalam sholat Jumat dan pendeknya durasi khutbah dalam Jumat itu menunjukkan bahwa khotib dan imam, biasanya kalau dulu khotib itu ya imam, kalau masa Nabi itu yang khotib dialah yang imam ya. Makanya disebut ketika imam menyampaikan khutbahnya, itu redaksi hadisnya, ketika sang imam menyampaikan khutbahnya. Wa idza khatabal imamu, bukan idza khatabal khatib, bukan ketika yang berkhutbah menyampaikan khutbahnya. Redaksinya ketika imam menyampaikan khutbahnya. Itu paling bagus kalau yang khutbah dia yang imam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau khutbah, beliau imam. Abu Bakar, beliau khutbah, beliau imam. Umar, beliau yang khutbah, beliau yang imam. Boleh kagak kalau yang khotib sama yang imamnya beda? Boleh, tapi khilaful aula, ini menyelisih yang lebih baik. Diperbolehkan, tapi yang lebih baik yang khotib dialah yang imam. Ini praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Mereka yang berkhutbah, mereka lah yang imam. Sesungguhnya memanjangkan durasi sholat dan memendekkan durasi khutbah itu tanda kefakihan seseorang, tanda orang itu smart, tanda orang itu orang yang bijak. Fa'atilus salata wa aqsirul khutbata, maka panjangkanlah salatmu, pendekkanlah khutbahmu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Innama kana qasrul khutbati wa tulus salati dalilan ala fikhir rajuli li'anna al-faqiha ya'rifu jawami al-kalim fayaktafi bil qalili minal lafzi ala al-kathiri minal ma'na. Kenapa disebut bahwa tanda-tanda kefakihan orang itu adalah ketika dia memendekkan durasi khutbahnya? Karena orang yang bijak itu sedikit ngomongnya penuh dengan makna. Sedikit ngomongnya tapi maknanya full. Kalau bahasa orang sekarang daging semua. Iya, omongannya daging semua kalau bahasa orang sekarang. Jadi ngomong dikit tapi maknanya banyak. Makanya para ulama menyebutkan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan itu apa? Perkataan yang sedikit tapi penuh makna. Dibandingkan khutbah yang panjang, muter-muter, jamaah bobok. Mau nggak tahu tuh kalau khutbah Jumat tuh enak banget buat tidur. Hampir di semua masjid. Jam paling enak buat tidur itu pas lagi khutbah. Nggak tahu Masjid Al-Barakah, kayaknya beda ya. Beda banyak kok. Ini saya ingetin terus nih, kalau yang lagi khutbah, ketika sambil khutbah ada orang-orang yang tidur, ya nggak dengerin khutbah, tolong nanti ketika pengen sholat suruh wudhu lagi lah. Suruh wudhu lagi. Kemungkinan besar sudah batal itu. Sudah batal. Kenapa? Banyak yang gerak kok tidurnya. Tidurnya nggak mutmain, tidurnya nggak tenang. Gini aja, ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu gini aja tuh. Nah, udah batal itu. Ya, ketika kita tidur sambil duduk begini, Pak. Udah batal itu, Pak. Batal. Tapi kita banyakkan yang kayak begitu tetap sholat aja di situ. Husnuzon aja diterima, kagak bisa. Batal kok husnuzon diterima. Wudhu lagi, ya. Wudhu lagi. Jangan sampai kita sholat tapi sholatnya nggak dianggap sholat. Kenapa? Karena sholat tanpa wudhu itu nggak dianggap sholat. Batil. Hukumnya batil. Nggak usah ragu-ragu untuk ngingetin, nggak usah ragu-ragu.
Kadang-kadang banyak yang sungkan nih beginian. Ya, rata-rata banyak yang sungkan beginian. Ingetin Pak. Kiri kanan kita, kalau bisa khotib ingetin, kalau bisa DKM ingetin sebelum sholat. Sebelum sholat ingetin. Bagi yang tadi ketiduran saat khutbah, silahkan berwudu kembali. Ya, diingetin aja. Paling enggak kalau sudah ingetin selesai tugas kita. Kalau mereka setelah itu wudu lagi, alhamdulillah. Kalau kagak wudu lagi, udah selesai tugas kita ngingetin. Jadi min hikmah minal hikmati, termasuk kebijaksanaan seorang khatib itu ketika dia berkhutbah dia pendekkan durasi khutbahnya, ketika dia sholat dia panjangkan durasi sholatnya, ketika berkhutbah dia tinggikan suaranya. Kenapa? Karena dengan meninggikan suara itu insya Allah yang pengen tidur itu susah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah? Riwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sawtah washtadda ghadabuh. Sesungguhnya Rasulullah SAW kalau menyampaikan khutbah merah matanya, semakin saking semangatnya. Wa 'ala sawtah, dia tinggikan suaranya, seakan-akan tampak di wajahnya itu Rasulullah sedang marah. Kalau khutbah itu Pak, tinggi suaranya. Kemudian apa? Ya. Ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Seakan-akan Rasulullah berkhutbah itu seperti seorang panglima perang yang sedang mengingatkan pasukan-pasukannya. Apa yang diingatkan? Sabbahakum wa massakum, ay atakumul adu waqtas sabahi aw waqtal masai. Telah datang kepada kalian musuh-musuh kalian di pagi hari dan sore hari. Kira-kira kalau ngingetin orang, musuh datang pelan-pelan atau kencang Pak? Musuh datang nyerang, gimana cara ngingetinnya? Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal pakai alarm aja, kayak Israel gitu. Ya, kalau datang serangan, alarm sibuk di seluruh kota. Ya, alarmnya kagak boleh yang enak-enak, alarmnya kagak boleh noneng itu bentukan es yang lewat begitu kenceng. Kenapa? Supaya semua orang sadar, cepat buat bergerak. Begitulah yang Rasulullah lakukan ketika mengingatkan dalam khutbah Jumat, seakan-akan dia sebagai panglima perang yang menyatakan musuh sudah datang. Kalau mengingatkan orang bahwa musuh sudah datang, suaranya kudu kencang supaya mendapatkan perhatian, kagak ada yang bohong. Ini zaman Nabi saya nggak tahu pernah nggak ada orang Nabi khutbah pada tidur, itu belum ketemu saya riwayatnya Pak. Ada sahabat yang tidur. Tapi kalau yang ninggalin ada riwayatnya. Nah itu yang di surat Al-Jumu'ah. Itu surat Jumu'ah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ketika berkhutbah, panjangkan sholatnya, pendekkan khutbahnya, tinggikan suaranya. Supaya apa? Kalau khutbahnya pendek, suaranya kenceng, insya Allah nggak sempat tidur. Nah, kalau suaranya pelan, khutbahnya panjang, nyenyak Pak. Kenapa dibandingkan dengan sholat? Nah, kadang-kadang ngingetin begitu, berarti khutbahnya harus lebih pendek daripada sholatnya. Durasi sholat Jumat pada masa Nabi, apa Pak bacaannya? Yang paling sering Rasulullah baca ketika sholat Id ataupun sholat Jumat, rakaat pertama minimal sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah, atau rakaat pertama surat al-Jumu'ah, rakaat kedua surat al-Munafiqun. Jadi imam juga perlu ngerti, ya. Rakaat pertama al-Jumu'ah misalnya kan lumayan panjang tuh. Bisa sholat itu kalau Jumu'ah dengan Munafiqun bisa 10 atau 15 menit waktu sholatnya. Ini kita disuruh pendekin khutbah
Kita pendekin juga sholatnya. Sholatnya kuliah kulhu, bapak gimana khutbahnya, ngomongin apa dia? Baru cuma mengingatkan bertakwalah kamu kepada Allah, selesai khutbahnya. Jadi durasinya hitungannya minimal seperti kita sholat, imamnya sholat, bacaannya Sabbihisma rabbikal a'la. Berapa ayat tuh Sabbihis? Ya, 19 ayat, dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah yang 26 ayat. Atau bacaan pertama, rakaat pertama Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu semua ya. Bukannya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bukan yang itu, Pak. Dari awal. Ya. Al-Munafiqun juga dari awal, bukan akhir. Ini 3 ayat terakhir, 3 ayat terakhir aja yang jadi biasa. Enggak, tapi dari awal sampai akhir. 11 ayat Al-Jumu'ah, 11 ayat Al-Munafiqun. Ya. Al-Jumu'ah dan Munafiqun kalau digabung itu 3 halaman bacaannya. Jadi kerasa juga. Jadi jangan dipendekkan khutbahnya, panjangkan sholatnya. Kita kadang-kadang request dari DKM kita, pendekkan khutbahnya, pendekkan sholatnya. Panjangin dikit lah, minimal Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah itu lebih ringan. Kalau mau sedikit lebih panjang, Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Ini takarannya. Dan dimakruhkan menyampaikan khutbah itu khutbah yang bertele-tele, kagak jelas maksudnya, muter-muter. Ya, itu tandanya bahwa tidak ada hikmah dalam berbicara. Mending kalau panjang tapi penuh dengan hikmah, panjang tapi daging semua, sehingga orang nggak ngerasa waktu itu panjang. Ada kan yang pintar begitu, khutbahnya panjang, cuman kita enak aja kayaknya 1 jam nggak kerasa itu kalau yang khutbahnya bagus, khutbahnya penuh dengan hikmah. Ya. Tapi kalau kita ini yang khutbahnya nggak banyak hikmahnya, pendekin aja lah, minimal dapat. Kalau pendek insya Allah dapat. Kalau panjang muter-muter kagak dapat apa-apa. Ya. Ketiga, masih panjang bahasannya, cuma saya cukupkan di situ. Itu cukup insya Allah tentang memendekkan khutbah dan memendekkan durasi sholat dan mengangkat suara. Yang ketiga, qat'ul imam al-khutbah lil amri yahdus. Imam memotong khutbahnya karena ada perkara yang terjadi. Tiba-tiba imam misalnya lagi khutbah berhenti. Ngapain? Ya bisa ngapain apa? Ngapain aja, apa aja. Nah, dikasih contoh di sini. Boleh nggak imam itu memotong khutbahnya karena suatu perkara? Ada mungkin imam memotong khutbahnya karena kentut, misalnya, atau lagi khutbah kebelet, atau lagi khutbah misalnya ada cucunya datang. Dia kemudian gendong bawa ke atas mimbar, boleh kagak setelah itu melanjutkan khutbahnya? Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubuna. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Faja al-Hasan wal Husain. Ketika sedang khutbah itu datang Hasan dan Husain. Alaihima qamisani ahmaran. Mereka berdua, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, datang memakai pakaian yang berwarna ahmaran, berwarna merah. Baju mereka ya, warnanya ngejreng. Hasan Husain masuk ke dalam masjid, Rasulullah sedang khutbah, pakai baju pakaian warnanya merah. Yang syian wa yang turun, karena masih kecil, masih balita, mereka ini berjalan berdua, jalan jatuh ya. Sebagai seorang kakek gemes Nabi. Nih jadi kakek-kakek udah ngerasain ini. Kalau punya cucu gemesnya minta ampun ya. Rasulullah melihat itu, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar. Lagi khutbah,
ngelihat cucunya yang lucu datang, jalan jatuh, orang rame. Maka Rasulullah turun dari mimbar, wa fahamalahuma. Kemudian Rasulullah menggendong Hasan dan Husain, menggendong mereka berdua, wa wada'ahuma baina yadayhi. Setelah sampai di mimbar, meletakkan Hasan dan Husain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Shadaqallah wa rasuluh." Benarlah Allah dan Rasulnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian terbesar. Bagi seorang ayah, ujian terbesarnya adalah anak-anaknya. Kakek, ujian terbesarnya juga cucu-cucunya. Ujian terbesar ini, Pak. Maka diambil oleh Rasulullah sambil memberikan pelajaran bagi para sahabatnya. Benarlah Allah ketika Allah berfirman, sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anak-anakmu, mereka semua adalah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nazartu hadaini sabiyaini yamshiyan wa yahduran. Saya melihat dua bocah ini, dua bocil ini, bahasanya gitu ya. Dua bocil ini, bocah kecil, bocah cilik ini, saya melihat mereka berjalan masuk ke dalam masjid. Ketika berjalan mereka terjatuh, bangkit lagi, berjalan lagi, jatuh lagi. Falam asbir, melihat begitu saya nggak sabar. Kata Rasulullah, falam asbir hatta qata'tu hadidi wa rafa'tuhuma. Sampai saya menggendong mereka, sampai saya harus memutus khutbah sementara, kemudian menggendong mereka. Kagak sabar melihat cucunya. Ya, Nabi juga penyayang. Melihat cucunya datang ke masjid, kagak tahan pengen ngegendong. Kagak tahan pengen ngegendong, apalagi jauh gitu kan. Dia datang jalan kucuk, jatuh. Berdiri lagi kucuk, jatuh. Kagak tahan melihatnya, gemes. Nabi bilang, sampai saya nggak sabar, maka saya angkat mereka semua, dibawa ke mimbar. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Khamsah, oleh 5 ulama, 5 imam hadis. Wa an Abi Rifa'ah Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, Abi Rifa'ah berkata, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu faqultu. Tadi satu alasan bolehnya memotong khutbah bagi khatib ketika ada sesuatu yang terjadi. Ada cucunya tadi datang. Abi Rifa'ah juga bercerita, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa huwa yaktub, ketika Rasulullah berkhutbah saya berkata, faqultu, ya Rasulullah, rajulun gharibun yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Ya Rasulullah, ini Rasulullah lagi khutbah, ada yang nanya. Masa itu, Pak? Ya, kalau sekarang kan rada aneh tuh. Emang ya rada aneh kalau lagi khutbah, ya Rasulullah, saya mau nanya. Boleh nggak tuh, Pak? Nanti ya. Ya Rasulullah, ada orang asing, ya, ada orang yang asing, yas'alu an dinihi, dia bertanya tentang agamanya, nggak ngerti dia permasalahan agamanya. Gimana ya Rasulullah? Fa aqbala alayya wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Ya, maka Rasulullah menghampiri saya dari khutbah, turun dia menghampiri Abi Rifa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi kursiyyin min khashabin qawaimuhu hadidun fa qa'ada alaihi. Rasulullah duduk di atas kursi di dekat Abi Rifa'ah. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah taala. Maka Rasulullah saat itu mengajarkan saya yang anak baru dalam Islam, ya. Karena para sahabat itu rata-rata anak baru semua ya, Pak, dalam Islam. Mu'alaf semua itu rata-rata para sahabat, semuanya mu'alaf gitu. Jadi mayoritas kita ini lebih keren.
dalam tanda kutip. Kalau kita semua lahir dalam keadaan Islam, sahabat Nabi semuanya lahir dalam keadaan mayoritasnya kafir, mayoritasnya musyrik. Wah, mereka mu'alaf. Antum nih masuk Islam lebih lama daripada para sahabat Nabi sebenarnya yang Islam dari lahir. Ya. Datang Rasulullah ke Abi Rifa'ah, dia ajarkan kepada Abi Rifa'ah ma'allamahu rabbuhu, apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atal khutbata fa atamma akhiraha. Kemudian setelah mengajarkan saya, Rasulullah balik lagi menyampaikan khutbahnya dan menyelesaikannya. Menyelesaikan khutbahnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Qala Ibnul Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u khutbatahu lil hajah. Rasulullah memotong khutbahnya karena ada hajatnya. Lil hajati tu'rad wa su'alu li ahadin min ashabihi. Yang kedua karena ada pertanyaan dari salah satu sahabatnya dan Rasulullah menjawabnya. Wa rubbama nazala lil hajati thumma ya'ud fayutimmuha kama nazala li akhidil Hasan wal Husain. Begitulah yang Rasulullah lakukan. Rasulullah pernah memotong khutbahnya karena menggendong Hasan dan Husain. Rasulullah pernah memotong khutbahnya karena mengajarkan seorang sahabat yang bertanya tentang agamanya. Wa akhadahu ma'tul marafa bihi al-minbar fa atamma khutbah wa kana yadmur rajula fi khutbatihi ta'ala. Dan Rasulullah juga pernah ketika sedang berkhutbah, Rasulullah memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada orang datang, ijlis ya fulan, duduk wahai fulan, dengarin khutbah. Ada orang yang datang juga, Rasulullah pernah mengatakan apa? Sholli ya fulan, salat dulu wahai fulan, jangan langsung duduk. Ketika Rasulullah khutbah, memotong rangkaian khutbahnya dengan perintah-perintah yang di luar khutbah. Wa kana ya'muruhum bi muqtalil hal fi khutbatihi. Dan Rasulullah juga banyak melakukan hal-hal yang lain ya, yang di luar sebenarnya dari menyampaikan khutbahnya. Maka sebagian para ulama menyatakan membolehkan untuk apa? Memotong khutbah karena sesuatu yang terjadi. Tapi mayoritas ulama ini kan sesuatu yang eksidental, ya. Enggak setiap khutbah Rasulullah begitu. Enggak setiap khutbah Rasulullah potong melakukan sesuatu yang lain. Gendong anak, enggak setiap khutbah Rasulullah gendong cucu. Ya. Dari ratusan kali khutbah itu kejadian gendong cucu paling sekali, 2 kali, jangan ada riwayatnya begitu. Ya, jadi jangan nanti dijadikan setiap khutbah saya pengen niru Rasulullah. Cucunya main-main digendong, nirunya sekali doang Rasulullah itu. Ya. Kebanyakannya apa? Khutbahnya nggak pernah dipotong, kebanyakannya. Makanya para jumhur ulama menyatakan apa? Idza qata'a al-imamul khutbata li hadatsin aw nahwihi wajib 'alaihi an yu'idaha min jadid. Mayoritas ulama menyatakan ya, itu khusus untuk Nabi. Kalau ada khatib yang memotong khutbahnya karena perkara-perkara seperti itu, maka diwajibkan bagi dia untuk mengulang khutbahnya dari awal lagi. Biar apa? Khutbah ini jadi lebih teratur. Kalau setiap ada cucu gendong lagi, karena Rasulullah pernah melakukan itu, dan itu kan eksidental, sekali 2 kali saja. Jadi maka jumhur menyatakan kalau dipotong di tengah jalan seperti itu karena perkara-perkara begitu, atau karena dia hadas, ya, tiba-tiba lagi khutbah kan betul, ya, maka dia silakan wudhu lagi, ulangi khutbah dari awal lagi khutbahnya. Kalau dia kena hadas, khutbahnya diulang lagi dari awal. Nah, kalau mau begitu juga gendong cucu silakan, tapi khutbahnya diulang lagi. Itu jauh lebih aman menurut jumhur ulama. Maka kalau ada orang yang berkhutbah kemudian memutus khutbahnya, la yajuzu li ghairihi ay yusalli bin nas, kemudian dia misalnya berhadas, memotong
khutbahnya, dia tinggalkan itu, misalnya dia berwudu atau dia malah pulang karena kagak ada tempat wudu misalnya di masjid, maka itu orang-orang itu kalau nggak ada yang mendengarkan khutbah dari awal atau nggak mendengarkan setengah atau sebagian dari khutbahnya atau nggak ada jamaah pas dia khutbah, maka jamaah yang datang setelah itu nggak boleh melaksanakan sholat Jumat kecuali ada yang khutbah baru. Ya. Kalau mereka masih tetap sholat, maka mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sampai sini ada pertanyaan? Tinggal 3 menit tuh kalau melihat dijawab begitu. Tafadhol, silakan. Ada mic-nya nggak? Betul. Saya pernah menanyakan pada saat ada yang khutbahnya muter-muter gitu ya, muter-muter. Boleh nggak kita nyetok khutbah tersebut? Satu. Yang kedua, bagaimana caranya untuk nyetok? Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Yang biasa nanya kita sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dokter hadir. Satu ya. Baik, ini masalah hampir di semua masjid. Ya, ada khatib yang suka muter-muter ngomongnya. Ya. Maka kalau mau ya, misalnya nih, boleh nggak kita nyetop khatib yang ngomongnya muter-muter? Saya anjurkan bagi semua masjid, ya, di sini dikasih di depan khatib itu dikasih durasi waktu kalau mau. Ya. Durasi waktunya pakai apa? Pakai lampu boleh, hijau, merah, kuning. Kenapa? Kalau sampai makmum atau jamaah yang ngetop biasanya rusuh. Ya, biasanya rusuh. Ya, biasanya rusuh nanti. Kalau makmum ini jamaah yang ngetop, Pak udahan dong, lama nih. Ya, istirahat kerja kita cuma setengah jam misalnya. Rusuh jadinya itu. Ya, mungkin dia benar, tapi menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah itu nggak diajurin. Kenapa? Karena jamaah yang lain mungkin ada banyak yang membela khatib. Ricuh lah ini berdebat. Orang yang kagak sholat Jumat adem ayem, ini kenapa di masjid tawuran? Maka kalau ingin seperti itu, coba dari DKM siapkan. Ya. Kadang-kadang sudah ada di peringatan ngasih tahu Ustaz khutbahnya 15 menit aja. Ada. Cuman kan kalau sudah ngomong biasanya lolos saja dia, nggak tahu dari 15 menit atau kagak. Nah kalau ini dikasih waktu, misalnya di mimbar, yang tahu cuma khatib aja lah. Ya, nggak ketutup nih. Di bawahnya ada lampu merah, hijau, kuning. Misalnya. Start hijau, 5 menit lagi mau habis, misalnya kuning. Kalau sudah habis waktunya merah. Nah, itu bisa digunakan supaya apa? Menghindari kerusuhan aja. Nggak seru aja kalau di masjid kita tawuran. Padahal orang-orang yang kagak sholat Jumat itu ngopi-ngopi di warung-warung itu hidupnya tenang. Jadi kita juga kalaupun ingin menyampaikan kebenaran, maka sampaikan kebenaran yang tidak menyebabkan kerusuhan. Makanya dalam ilmu fikih itu ada satu jurusan namanya fiqh dakwah. Fikih berdakwah. Enggak semua yang benar harus kita sampaikan. Kalau kebenaran itu disampaikan menyebabkan kerusuhan yang lebih besar, maka tahan dulu. Maka tahan dulu. Ya. Kalau madorotnya bakal lebih gede, ente sampaikan, ente mati misalnya. Tahan dulu. Ya kan? Itu yang terjadi misalnya kepada tadi sahabat Ammar bin Yasir. Ketika disiksa oleh rombongan Abu Jahal dan yang lain-lain, suruh mengatakan kekufuran, dibolehin sama Nabi. Ya. Setelah disiksa dengan siksaan yang sangat keras, sehingga dia tanpa sadar dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, misalnya seperti hubal. Ya. Tanpa sadar dia mengucapkan itu,
maka diperbolehkan. Jadi nggak semua kebenaran harus disampaikan, harus cari momen yang tepat. Ya. Kalau kagak berantem, padahal dua-duanya sama-sama benar. Dan itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau bisa ya, walaupun boleh hindari, karena nggak semua orang ngerti itu boleh atau kagak. Jamaah itu kan. Ya. Kalau udah ribut begitu, jamaah yang tidur tadi ketika di khutbah itu bangun biasanya dia. Pas khutbah dia kagak bangun, pas ribut dia ikutan. Maka untuk menghindari itu, coba mungkin DKR bisa lah itu menyiapkan berkaitan tentang itu untuk apa, menghindari kericuhan di masjid karena khutbah yang terlalu panjang dan jamaah yang waktu istirahatnya mepet. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Oh, dari dokter Ade. Lagi sakit, masya Allah, Allah yasbih. Masih WA aja. Pertanyaan dong. Apakah ada syarat-syarat seorang khotib Jumat? 1. 2. Hukum khotib memegang tongkat saat khutbah. Ada itu aja tuh. Oh iya tadi bukannya Pertanyaannya, Iya. apakah ada syarat-syarat untuk seorang khotib Jumat? Kedua, hukum khotib memegang tongkat saat khutbah. Itu aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, syarat khotib Jumat. Ya, syarat khotib Jumat ini sama seperti syarat imam sholat. Yang pertama, kudu Islam. Jangan sampai yang khotib orang kafir. Biasanya syarat-syaratnya. Misal yang kedua, ya, dia yang berakal. Itu syarat-syarat umum, Pak, dalam semua mukallaf. Semua mukallaf. Syarat-syarat selanjutnya tambahannya hendaklah dia menjadi orang yang kalau bisa orang yang paling fakih di antara kita. Orang yang paling mengerti masalah agama ini di antara kita. Jangan kasih kesempatan orang-orang yang nggak ngerti agama untuk menasihati kita masalah agama. Kalau bisa dia orang yang tadi, jangan orang yang terkenal dengan kefasikannya. Apa fasik itu? Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, orang yang terkenal melakukan dosa-dosa besar. Kalau koruptor misalnya, nggak usah dipakai, Pak. Koruptor misalnya nggak usah dipakai buat khutbah Jumat. Ngomong masalah kejujuran, tapi dia sudah terbukti bersalah. Ya, jadi syarat-syaratnya umumnya sama seperti syarat mukallaf mendirikan sholat. Tapi, nah kalau dilanjutkan misalnya usianya yang sudah balik jauh lebih utama dibandingkan yang masih anak-anak, walaupun ilmunya banyak. Sama seperti sholat, ya. Mayoritas ulama menyatakan sholat itu yang jadi imam sebaiknya adalah yang sudah berusia balik. Ada sebagian kita ini sebagian di kampung itu ada pemahaman kalau jadi imam itu harus misalnya yang sudah menikah dulu, enggak. Ukurannya yang sudah balik atau belum, menikah atau enggak. Nah, ada yang sudah tua-tua masih belum menikah juga boleh tetap untuk mengimami. Kalau memang dia aqra'uhum li kitabillah, dia orang yang paling pandai masalah agamanya di antara kita. Jadi enggak semua orang itu bisa berkhutbah. Paling enggak dia minimal dia ngerti rukun-rukun khutbah supaya ketika menyampaikan khutbah enggak ada yang ketinggalan dari rukun-rukun khutbah yang diwajibkan untuk ada di dalam khutbah. Ya. Kemudian apa hukum megang tongkat? Megang tongkat, megang pedang, megang tombak. Ya. Jadi megang tongkat itu hukumnya disamakan dengan hukum megang tombak pada masa Nabi ataupun menancapkan pedang pada masa Nabi juga. Ya. Hukumnya sunnah karena mengikuti Rasulullah SAW berkhutbah, cara Rasulullah berkhutbah. Maka sebagian di masjid-masjid NU itu disediakan tongkat panjang banget, ya panjang banget, menyerupai
tombak sebenarnya. Yang ukurannya ukuran tombak itu tongkatnya. Ada orang yang tongkatnya misalnya tongkat pendek, itu buat laki-laki biasanya kalau tongkat pendek, supaya dia bisa berdiri menyampaikan khutbahnya. Kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan khutbah dalam keadaan berdiri. Maka dia tetap menggunakan tongkat, tapi ini tongkat untuk menyangga tubuh. Boleh juga, boleh. Tapi yang biasa dilakukan itu apa? Pada masa Nabi itu memegang tombaknya ketika Rasulullah sedang berkhutbah, dan itu disunnahkan. Jadi kalau ada yang bilang itu bid'ah, wallahu a'lam, saya nggak tahu dari mana itu dia bilang bid'ah. Masa Rasulullah pelaku bid'ah? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi boleh Pak, sangat dianjurkan. Kalau masih kita mau nyiapin tongkat atau nyiapin tombak juga boleh. Kan nggak ada, kalau dulu khutbahnya masa-masa perang, kan hampir masa Rasulullah itu nggak pernah ada masa aman, hampir nggak pernah ada masa aman. Maksudnya nggak pernah masa aman apa? Walaupun nggak sedang serang-serangan, tetap saja Rasulullah itu sedang berperang dengan orang-orang Quraisy pada masa itu kan. Pernah juga masa-masa akhirnya berperang dengan orang-orang Romawi, ya, berperang dengan orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. Nggak ada fungsinya kalau kita sekarang misalnya megang tongkat. Ada apa? Fungsinya apa? Imtithal. Kita mengikuti cara-cara Rasulullah. Itu fungsinya nomor satu. Mengikuti cara Rasulullah itu ngerti apa kagak, tetap dihitung sunnah. Tetap dihitung sunnah. Walaupun kita kagak ngerti fungsinya apa. Walaupun kita nggak ngerti fungsinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lilik tidak, dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu fungsinya untuk diikuti, walaupun sudah nggak ada gunanya lagi sepertinya, maka tetap dihukumi sebagai sesuatu yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal kebaikan kita di hari ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan usianya dalam kesehatan, dalam keamanan, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serta seluruh anggota keluarga kita nantinya diberikan nikmat berupa husnul khatimah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup sama-sama kajian kita pada hari ini dengan mengucap kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.